Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin 1 bulan belakangan ini menjadi hari-hari yang penuh kejutan dan ketegangan di antara kita, khususnya warga kota Surabaya. Apalagi kalau Anda sering mengikuti berita yang gampang viral gitu ya. Beberapa anak muda usia masih mahasiswa, mereka yang terjun bebas dari gedung yang cukup tinggi di tempat perkuliahan mereka. Bulan lalu terjadi, awal bulan terjadi, baru saja kemarin juga di Jakarta terjadi, Jawa Tengah terjadi. Saudara-saudara, sebetulnya apa yang terjadi sih belakangan ini? Apakah sebegitu rapuhnya kondisi kehidupan generasi muda di masa sekarang? Apakah memang benar ada mental health issue? Isu kesehatan mental begitu ya? Mungkin Anda sebagai rekan atau mungkin Anda juga sebagai saudara dekat atau mungkin Anda juga yang mengikuti beritanya mungkin, oh ini ada di kawasan sekitar kita kok. Mungkin Anda juga merasa pedih, kehilangan, takut, dan saya harap jangan sampai khususnya bagi Anda semua anak muda, jangan terinspirasi dengan hal itu. Begitu menghadapi masalah, aduh aku menyerah aja deh, aku udah gak kuat lagi, aku tak bunuh diri aja entah dengan cara seperti apa. Saudara-saudara, sikap yang benar yang harus kita miliki adalah kita perlu punya sikap iman yang berkemenangan. Jangan mudah kalah, jangan mudah menyerah dengan kondisi keadaan yang terjadi di sekitar kita. Mungkin hari-hari ini Anda sedang merasa kalah, Anda merasa gagal, Anda merasa diserang, Anda merasa diremehkan, dijatuhkan mentalnya, Anda merasa dibully. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk memiliki sikap iman yang benar, mentalitas iman yang benar, yaitu sikap iman yang berkemenangan. Anda bisa catat ini sebagai judul khotbah, sikap iman yang berkemenangan yang seperti apa yang mau kita hidupi di dalam dunia yang makin hari, dunia ini kayaknya tidak semakin baik-baik saja, tetapi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya sikap iman yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Ya, oke, kita belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat. Ya, Filipi pasal 4 ayat 4 dan seterusnya. Kita akan baca bergantian ya, saya akan baca ayat 4, lalu Anda baca ayat 5, lalu kembali ke saya dan seterusnya. Kita bergantian. Saya bacakan dari ayat yang keempat, Filipi pasal 4, ya, saya ambil dari terjemahan baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5, silakan. Kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat 8-nya nanti akan kita lanjutkan. Saudara, lewat surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, kita ingin belajar sesuatu, yaitu memiliki sikap iman untuk berkemenangan di dalam hidup ini. Karena setiap kali kita menjalani hari-hari ini, akan banyak situasi yang menekan Anda, percayalah. Akan banyak masalah yang itu sengaja maupun tidak sengaja mengkondisikan supaya Anda itu mundur, supaya Anda itu menyerah. Entahkah itu dari tekanan pekerjaan, entahkah itu dari tekanan keluarga sendiri bisa jadi, ya, kalau kita tidak menanggapi dengan benar, seolah-olah nasihat orang tua atau harapan dari orang tua itu menekan Anda, sehingga membuat Anda bisa depresi. Entahkah Anda sekarang memang masih anak muda, single, atau bahkan Anda sudah berkeluarga, udah dewasa, udah berumur, tapi tekanan dari keluarga, khususnya orang tua, atau bahkan mungkin kakek nenek dan sebagainya, mereka mungkin punya harapan setinggi langit buat Anda, sehingga membanding-bandingkan Anda dengan anak tetangga. Mungkin pernah seperti itu ya, membandingkan dengan saudara yang lain. Misalkan Anda diomongin, kamu kok ya gak seperti anaknya tetangga kita itu loh.
Nah, kalau sudah kena kondisi seperti itu, kena mental kan. Ya, kalau kita meresponi dengan benar, mungkin kita merasa iya, aku tidak serajin tetanggaku itu. Aku tidak sepandai orang itu. Nah, kalau Anda menjadikan masukan dari orang tua kita itu sebagai penyemangat kita, pemotivasi kita, kita akan belajar lebih rajin. Kita akan bangun lebih pagi. Itu akan menjadi penyemangat buat kita. Tetapi kok ceritanya kadang-kadang berbeda. Justru kita menerima advice atau saran seperti itu membuat kita, ya sudahlah, kayaknya orang tuaku udah gak sayang sama aku. Kok lebih yang dibanggain anaknya tetangga, anak sendiri gak dibanggain. Begitu dilihat raport kita, nilai kita, prestasi kita jelek, orang tua kita udah marah. Padahal andai kata kita bisa menyelidiki nilai rapor orang tua kita, jangan-jangan lebih jelek dari kita. Yang kan kita gak tahu saudara-saudara. Ya. Oleh karena kita dibanding-bandingkan dengan kesuksesannya orang lain. Mohon maaf, kadang-kadang istri juga membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Kok kamu gak kayak suaminya orang itu? Waduh, gimana halo para suami? Tersinggung gak? Ya. Kok kamu tidak sesukses dia? Tuh dia udah naik jabatan berapa kali, mobilnya bolak-balik ganti. Kamu berapa kali bolak-balik dipecat? Mobil sekarang dijual. Lah. Nah saudara-saudara, tekanan hidup yang seperti itu, ya, dan yang kita harapkan saudara kita, pasangan kita, orang tua kita memberikan semangat, kok justru bukan semangat yang kita terima. Tetapi seolah-olah tuh harapannya mereka yang membuat kalau kita dengar semoga kita yang berubah gitu, ternyata itu melemahkan kita, membuat kita jadi gampang kalah. Nah itu karena itu penting sekali untuk kita punya sikap iman yang berkemenangan. Nah sikap iman yang berkemenangan itu seperti apa sikapnya? Seperti apa mentalitasnya? Rahasia ini sudah ada di dalam ayat yang keempat. Sikap iman yang berkemenangan itu adalah bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Seperti yang kita baca tadi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tanda seru. Nah itu sikap imannya. Bersukacitalah senantiasa. Karena sukacita dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar ekspresi atau raut muka, raut wajah kita yang ditunjukkan dengan senyum, bukan. Ya. Sukacita itu juga bukanlah sebuah reaksi, tetapi sukacita yang dimaksudkan, sukacita dalam Tuhan ini adalah sebuah sikap iman. Beda antara reaksi dengan sikap iman. Contohnya begini saudara. Reaksi itu kan dari kata re dan aksi. Kalau ada aksi yang kita terima dari seseorang, maka kita bereaksi. Nah itu namanya menanggapi aksi yang diberikan. Contoh ya, ada yang di sini pernah ibaratnya ya, ditampar pipi kanannya? Ya jangan sampai ya. Biasanya kalau Anda ditampar sama orang lain itu kan Anda menerima aksi tamparan. Yang Anda lakukan adalah tampar balik, kan gitu ya kan. Itu namanya reaksi. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, firman Tuhan kan berkata, apabila ada orang yang menampar pipi kirimu, berikanlah kepadanya pipi kanan. Nah itu namanya kan sikap. Artinya jangan membalas. Nah tetapi kebanyakan orang di dunia ini begitu terima aksi negatif dari orang lain, kepinginnya kita reaksi kita balas lebih kejam. Karena itu dalam sebuah peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri pada masa penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Orang-orang mendatangi Tuhan Yesus dari hamba-hamba imam besar kemudian berusaha menyeret Tuhan Yesus. Nah ini kan peristiwa yang aksi yang menekan kehidupan Tuhan Yesus. Di sini saya akan menjelaskan bedanya reaksi dengan sikap iman. Reaksi yang ditunjukkan oleh salah satu muridnya Tuhan Yesus, namanya Petrus, ketika dia melihat aksi penangkapan Tuhan Yesus, maka Petrus langsung menebas telinga dari salah satu hamba imam besar. Itu namanya apa? Reaksi. Tetapi apakah Tuhan Yesus juga bereaksi? Ternyata tidak. Tuhan Yesus menunjukkan sikap iman. Sudah sarungkanlah pedangmu itu. Ya. Karena aku ini bukan penyamun.
Lalu sikap imannya Tuhan Yesus itu adalah kembali menyentuh telinga dari hamba imam besar itu dan menyembuhkannya. Itu namanya sikap iman. Dan setiap kita, saudara-saudara, akan dihadapkan pada kondisi kita menerima aksi, lalu berikutnya kita ini mau melakukan reaksi kita yang juga membalas, atau kita justru mau menunjukkan sikap iman. Nah, saya jelaskan di sini bahwa sukacita dalam Tuhan ini adalah sebuah sikap iman, bukan hanya sekedar reaksi. Karena kalau reaksi itu akan tergantung keadaan. Contoh, kalau misalkan Anda yang di sini punya simpenan saham, ya, saham naik, maka kita akan tersenyum. Ya, senyum-senyum sendiri gitu, padahal lagi scrolling, grafiknya naik, senyum ya kan. Padahal gak lihat cerita lucu, tapi lagi senyum, karena saham lagi naik, Anda lagi dapat untung. Ketika saham lagi turun, gimana? Waduh, sudah kepikiran, stres, depresi ya, raut muka sudah gak enak, diajak ngomong juga gak nyambung. Nah itu menunjukkan reaksi Anda kehilangan sukacita. Ketika lagi banyak uang, maka kita akan wah, tenang, senyum-senyum sendiri, ketawa, ramah sama orang lain ya. Ketika Anda ditipu sama orang, uang Anda hilang, uang Anda habis, Anda mengalami kerugian, apa yang terjadi? Marah-marah gitu ya. Kemudian disapa orang, balasannya gak enak ngomongnya dan sebagainya, ya kan? Itu menunjukkan sukacita sebagai sebuah reaksi. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, sukacita yang harus dimiliki oleh umat Tuhan sebagai sikap iman berkemenangan ini bukan sukacita yang sekedar reaksi. Tetapi sukacita dalam Tuhan dalam bentuk iman. Katakan sikap iman bersukacita. 1, 2, 3. Oke. Jadi sukacita sebagai sikap iman di dalam Tuhan tidak ditentukan keadaan. Mau saham naik, mau saham turun, tetap sukacita. Mau punya banyak uang, sedikit uang, tetap sukacita. Ketika kita kondisi sehat maupun sakit, tetap sukacita. Ketika kita dalam keadaan yang tenang, baik-baik saja, tidak mengalami bencana, sukacita. Andai kata ada malapetaka, bencana terjadi, tetap sukacita. Mudah enggak melakukan hal ini? Nah, karena itu kita perlu belajar, saudara. Karena sukacita bukan hanya sekedar ditentukan oleh reaksi dan raut muka saja. Ada kalanya ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Contoh, entah itu pasangan, orang tua, saudara, atau siapapun. Sanak famili kita atau bahkan pasangan kita sendiri yang kemudian berpulang ke rumah Bapa meninggal. Reaksi wajarnya kita tuh apa? Ya sedih, duka cita. Tetapi kan seringkali dari gereja selalu aja ada permintaan pelayanan penghiburan. Ya, keluarga dihibur supaya mengalami apa? Ya sukacita, ya kan? Sekalipun kita bisa kehilangan seseorang yang kita kasihi, raut mukanya bisa sedih, tapi ini loh hebatnya, sukacita di dalam Tuhan itu membuat kita tetap teguh, membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap tabah. Karena sukacita di dalam Tuhan ini bukan masalah ekspresi wajah, bukan masalah keluar air mata atau gak keluar air mata. Sekalipun kita bisa nangis, tetapi hati ini punya sebuah ketenangan. Karena itu saya definisikan bahwa sukacita di dalam Tuhan itu bentuknya adalah pertama Anda tetap kuat menghadapi kenyataan. Tetap tegar menghadapi cobaan. Anda itu tetap tabah ketika ada sesuatu yang negatif terjadi di dalam diri kita. Karena itu kan firman Tuhan juga dalam Nehemia pasal 8 ayat 11 versi AYT ya. Alkitab firman Tuhan dikatakan jangan bersedih hati sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. The joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan, ini sukacita yang iman ini sumbernya, adalah kekuatanmu. Makanya sekalipun kita bisa mengalami permasalahan, mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan. Ya saya percaya sih orang yang mau kehilangan, entah itu kehilangan nyawa dari saudaranya, kehilangan uang, kehilangan aset perusahaan,
Anda mungkin mengalami duka cita, kehilangan sebuah hubungan akibat putus cinta, diputus pacar gitu ya. Asal jangan sampai diputus suami atau istri ya, itu cerai udah namanya ya. Anda pasti akan sedih, reaksi kita sedih, itu wajar. Tetapi di dalam hati, di dalam iman tetap sukacita. Ditunjukkan dengan kekuatan. Tetap tabah, tetap tenang, tetap tegar. Nah itu namanya sukacita. Sekalipun di wajah ini tidak ada senyum, tetapi kalau Anda masih bisa tenang, tabah, kuat, itu Anda berarti bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, orang yang bersukacita dalam Tuhan itu tetap punya semangat hidup. Nggak gampang bunuh diri, dikit-dikit kepingin meracun diri. Dikit-dikit ketika lagi stres, depresi, bikin surat wasiat. Sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Papa, mama maafkan anakmu yang tidak berbakti ini. Lah, ini sudah tanda-tanda mau bunuh diri, udah gak punya semangat hidup. Lalu dia mulai cari cara, gimana cara mati yang cepat. Cara mati yang tidak terlalu menyiksa dan sebagainya. Orang yang gak punya semangat hidup tuh seperti itu saudara-saudara. Dan yang ketiga bentuk sukacita itu adalah punya mental dan jiwa yang sehat. Mental health, kesehatan mental atau dengan kata lain akal sehatnya tuh masih jalan, masih main saudara-saudara. Jangan sedikit-sedikit ketika dibully, direndahkan oleh orang lain, kepengennya mati aja, pengen bunuh diri, pengen gantung diri, pengen terjun bebas dari gedung tinggi gitu. Enggak. Orang yang punya sukacita sebagai bentuk sikap iman di dalam Tuhan tidak akan mudah dikalahkan dalam hidup ini. Ya. Nah sekarang kita akan belajar ciri-ciri orang yang bersukacita di dalam Tuhan itu seperti apa. Kan tadi saya udah ngomong nih sedikit pendahuluan buat Anda. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan itu belum tentu bawaannya senyum terus, gembira terus, ketawa terus. Bukan, karena kadang-kadang kita menemui juga di rumah sakit jiwa banyak orang ketawa. Ya. Tapi apakah mereka waras? Enggak. Ya. Karena mereka udah kehilangan akal sehat, saudara-saudara. Sekalipun Anda menangis, sekalipun Anda bisa bersedih, menahan luka, menahan pedih, tetapi hati Anda tetap kuat, tetap punya semangat hidup, dan Anda masih bisa memikirkan masa depan. Ya, sekali lagi saya katakan, sekalipun Anda menangis, tetapi Anda tetap mau menjalani hidup, berarti Anda masih punya sukacita. Amin. Ya, oke. Yang pertama, ciri-ciri orang yang bersukacita kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima tadi. Demikian firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Orang yang bersukacita dalam Tuhan itu punya kesadaran kalau kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Atau Tuhan itu sudah dekat. Dan memang Tuhan dekat dengan dirinya. Dia ngalamin Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai sumber sukacitanya. Karena itu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lah gimana caranya? Supaya kebaikan hati kita diketahui semua orang. Ya tunjukkanlah lewat perbuatan baik saudara-saudara. Oke? Jadi orang yang bersukacita, ciri yang pertama, dia tetap berbuat baik. Karena dia sadar ada Tuhan di dalamnya. Tuhanlah yang menjadi sumber sukacitanya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Karena dia sadar Yesuslah sukacitanya. Dan sebagai sukacita Yesuslah yang menjadi kekuatannya, maka dia melakukan perbuatan baik buat orang lain. Sekalipun sulit, berbuat baik kepada orang lain belum tentu ditanggapi baik juga sama orang lain. Kadang malah dicerca, dihina, difitnah lagi. Ya. Sedikit kesaksian saudara-saudara, karena saya juga menggembalakan dalam pelayanan komunitas usia emas, Golden Age Community. Sudah golden, sudah emas. Artinya usianya sudah di atas, ya Anda berarti sudah tahu ya. Bagi Anda yang sudah seumur gitu, bergabunglah bersama kami komunitas Golden Age Community. Berapa bulan yang lalu kita ada sebuah acara outing, kegiatan Golden Age Community bersama-sama. Dan ada sebuah kesaksian yang sangat menyentuh saya. Ada sebuah keluarga, suami dan istri. Tetapi saya jelasin dulu di depan, yang suaminya ini udah meninggal. Ya, beberapa tahun yang lalu. Tetapi ini terjadinya beberapa tahun yang lalu, lebih lama sebelum suaminya meninggal. Suami istri ini sama-sama cinta Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Ya, sebagai hamba Tuhan mereka banyak
bergerak dalam bidang pelayanan bersama-sama sambil juga menjalankan usaha. Sampai suatu ketika ada sahabat dari sang istri yang bukan anak Tuhan mengalami masalah. Sahabatnya itu juga seorang wanita dan juga berasal dari agama yang lain. Singkatnya, sang istri ini punya hati untuk melayani teman wanitanya ini sampai dipulihkan, bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian diajaklah teman wanitanya ini untuk tinggal serumah dengan wanita ini, dengan suaminya juga. Hanya melayani sebagai satu keluarga, suami dan istri tetap pelayanan, dan rekan wanitanya juga tinggal bersama di rumah itu, ikut juga belajar firman Tuhan, juga belajar melayani. Sampai suatu waktu kejadian ini berlangsung sekian lama, saudara-saudara, ternyata kebaikan yang ditunjukkan itu berubah menjadi sebuah persimpangan cinta. Ya, wanita yang sudah ditolong ini kemudian mulai mendekati sang suami. Suami yang biasanya pelayanan keluar kota bersama istrinya, sekarang mulai gantian bersama dengan teman istrinya. Dan ini berlangsung sampai sekian waktu, saudara-saudara. Awalnya sang istri tidak merasa curiga, oh ya sudah, mungkin teman saya ini sudah makin bertumbuh imannya, juga sama-sama melayani. Tetapi yang namanya wanita kan penuh perasaan ya, betul ya? Para istri ya, kadang ada kepekaan. Kok perlakuan suami jadi beda ya sama saya? Ini mereka kok juga makin dekat. Sampai akhirnya ketahuanlah ada sebuah hubungan yang lain. Dan suaminya ketika ketahuan dipergoin sama istrinya, karena sudah dekat dengan teman wanitanya ini, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan istrinya yang sah. Lalu keluar dari rumah itu dan mereka memutuskan untuk ya katakanlah memiliki hubungan dengan wanita yang kedua ini. Istri yang sah ini sakit nggak hatinya? Sakit, kecewa. Sudah melayani Tuhan. Akhirnya mereka menjalani kehidupannya masing-masing sambil menahan beban rasa sakit. Tetapi yang luar biasanya yang saya acungi jempol adalah wanita ini tidak kehilangan sukacita. Kebanyakan istri yang dimadu seperti itu oleh suaminya akan bunuh diri. Ya kan? Akan minum racun, gantung diri, marah-marah, stres, jadi gila bahkan. Tetapi dia enggak. Dia juga terus membesarkan anaknya dan menjalankan usahanya. Sampai akhirnya bertahun-tahun sudah berlalu, di musim pandemi yang lalu saudara-saudara, ketika sang istri ini mau berangkat ke gereja, tiba-tiba ketika dia mengendarai mobil dipotong sama kendaraan yang lain. Dia kaget, loh siapa nih kok tiba-tiba motong saya? Ternyata mobil di depan buka jendela, itu adalah mantan suaminya. Ayo pulang, disuruh pulang gitu sama dia. Kan dia bingung, enggak aku mau ke gereja, pulang sekarang aku mau ngomong. Ya sudah, suaminya bersama dengan wanita lain itu. Pulanglah mereka bertiga ke rumah dan sang suami bercerita, aku kena penyakit. Dan umurku sudah gak berapa lama lagi. Aku mau kembali pulang kepadamu. Dan yang ini aneh tapi nyatanya, wanita kedua itu ngomong, aku kembalikan suamimu kepadamu. Lagi sehat-sehatnya, diambil. Sudah sakit, dikembalikan. Respon Anda, ketika Anda menjadi istri pertama itu gimana? Kapok lu, kan gitu mungkin ya. Pergi sana ambil, aku gak mau, kan begitu. Tetapi sikap sukacita yang penuh iman dan kemenangan ini, dia dengan besar hati menerima suaminya kembali. Dirawat kembali di rumahnya sampai gak berapa lama kemudian akhirnya meninggal berpulang ke rumah Bapa. Tetap tunjukkan kebaikan. Itu loh ciri dari sukacita di dalam Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak baik sama kita. Sekalipun bahkan pasangan Anda bisa menyakiti Anda. Teman Anda bisa mengkhianati Anda. Tetap tunjukkan apa? Kebaikan. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, ciri sukacita di dalam Tuhan. Ayat yang ke-6 dari Filipi pasal 4 tadi dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang bersukacita dalam Tuhan itu gak gampang khawatir. Tidak mudah khawatir. Apakah Anda sedang merasa khawatir belakangan ini? Ya, coba kita periksa hati kita renungkan.
Apa sih yang bisa membuat kita khawatir, saudara-saudara? Apabila ada kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi, ya kan? Mulai pikiran kita muter. Aduh, ya apa ya nanti aku biaya hidupnya beberapa hari ke depan. Bagaimana nanti masa depan dari anakku? Anda punya keinginan supaya Anda sehat. Ternyata sekarang Anda lagi jatuh sakit. Ya, keinginan Anda kan tidak terpenuhi nih. Kepinginnya sehat, kok malah sakit. Khawatir kita. Ya. Kita kepingin membeli sesuatu. Ya, contoh aset lah. Entah itu rumah atau mungkin kendaraan pribadi. Tetapi dana tidak mencukupi. Anda mikir, nanti berapa tahun lagi aku tinggalnya di mana? Sementara sekarang biaya kontrakan makin naik dan sebentar lagi putus kontrak sudah mau habis. Saya tinggal di mana? Belum lagi usia saya sebentar lagi mendekati pensiun. Penghasilan saya tidak sebanyak yang lalu. Apalagi kena dampak pernah mengalami pandemi, lockdown, tenaga kerja yang lebih muda sekarang dibayar dengan gaji yang lebih murah tapi mereka lebih produktif. Sementara saya usia makin nambah, penghasilan gak nambah, kebutuhan semakin banyak. Gampang khawatir jadinya. Nah saudara-saudara, tetapi kalau Anda punya sukacita di dalam Tuhan, kita tidak gampang khawatir. Ya. Dan kita perlu menyatakan semua keinginan kita. Loh, boleh gak sih kita punya keinginan Bapak Ibu Saudara? Tetapi yang diprioritaskan sama Tuhan untuk dikabulkan dalam diri kita itu apa? Kebutuhan atau keinginan? Ya minimal lah kebutuhan itu Tuhan penuhi. Dan Tuhan Yesus juga pernah berfirman kok di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Tuhan jamin kok ini apa yang kita makan, minum, pakai. Tuhan jamin. Ya. Matius 6 ayat 31. Demikian firman Tuhan, karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Ya. Gak usah bingung lagi dengan apa yang Anda mau makan ya Bapak Ibu Saudara. Apakah yang akan kami minum? Tenang masih ada. Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang di dunia ini termasuk mereka yang tidak kenal Tuhan pun cari ini. Yang dimakan, diminum, dipakai. Ya. Semua itu dicari. Padahal Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita butuh semuanya itu. Soal kebutuhan kita, oh Tuhan jamin. Lihat nih ya, ayat 33. Gak usah bingungin dengan apa yang kita butuhkan. Yang justru kita harus lakukan adalah ini. 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan apa yang ditambahkan? Rumah pribadi ditambahkan? Villa di batu ditambahkan? Ya, pesawat jet pribadi ditambahkan? Loh ini Anda amin atau setengah amin atau apa ya? Ya. Deposito ditambahkan? Perhiasan ditambahkan? Jangan muluk-muluk. Ya. Ada orang yang menginterpretasikan semuanya ditambahkan itu ya di luar konteks soalnya, ya. Kata semuanya itu ditambahkan kepadamu kembali. Tadi kan Tuhan Yesus lagi ngomong apa? Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu. Nah itu loh apa yang kita makan, minum, pakai, itu yang nanti ditambahkan. Ya. Kita gak usah bingung dengan tambahan, kan itu semua ditambahkan artinya itu kan semua bonus dari Tuhan. Yang penting kita sebagai anak Tuhan carilah terlebih dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, cari Tuhan sungguh-sungguh, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nanti apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu ditambahkan sama Tuhan kok. Mengenai tambahan-tambahan kayak gitu gak usah khawatir katanya Tuhan. Ayat 34 ditambahin lagi nih, ya. Tuhan Yesus berfirman, karena itu janganlah khawatir tentang hari esok pun gak usah khawatir saudara-saudara. Ya, siapa yang di sini sudah mulai kesulitan untuk tidur tengah malam? Kebangun, aduh besok gimana ya, nanti investasiku naik atau turun ya, aduh besok gimana lagi ya, nanti kalau aku dipanggil bosku gimana ya, nanti kalau aku sudah terima surat resign dari perusahaan gimana ya. Anda memikirkan hari esok terlalu berkepanjangan, gak usah khawatir tentang esok, gak usah. Ya, firman Tuhan lu katakan demikian, karena
Hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan yang sehari untuk hari ini cukuplah. Ya hari ini aja dipikirin. Ya. Yang esok gak usah dipikirin, yang hari ini aja dulu. Ternyata hari ini dipelihara Tuhan gak? Ya ternyata dipelihara Tuhan. Sekarang aja lagi dipelihara sama Tuhan, masa besok enggak? Gitu, ngapain kita khawatir? Amin ya? Oke. Yang berikutnya, bagaimana sih kita bisa mengatasi khawatir kita? Ya, doa. Doa Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak dari kita saking khawatirnya, sudah lupa gak berdoa. Sibuk cari pertolongan teman. Ya, kok Ci, tolong saya bisa pinjemin saya uang gak? Ya itu mulai khawatirnya gitu. Mulai mengandalkan manusia, teman, koneksi, saudara dan sebagainya. Cari pinjaman di antara teman-teman CG. Bro, sis, ya biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu lah. Lah ya udah. Kalau yang kayak gitu tuh tipe orang khawatir lah yang kepengin pinjem gitu. Nggak usah dipinjemin ya, biar dia cari Tuhan. ya. Doa. Tadi kan kita baca ayat yang ke-6. Nyatakanlah dalam segala hal. Ternyata bukan kebutuhan ini. Karena kalau soal kebutuhan, itu kan tambahan ya. Tuhan pasti penuhi apa yang kita makan, minum, pakai. Nah sekarang Filipi pasal 4 ayat 6 kan itu soal keinginan. Nah boleh ternyata. Sebagai anak-anak Tuhan Anda punya keinginan muluk-muluk, boleh. Asal bagi yang sudah berumah tangga dan yang pasangannya masih hidup, jangan ingin kawin lagi, jangan. Ya. Anda kepingin punya rumah mewah, boleh. Anda ingin punya deposito banyak, boleh. Anda ingin punya perhiasan, boleh. Ya, asal didapat dengan cara halal. Karena itu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Kalau Anda cuma mengharap dapat, oh aku pengen ini, menang undian ini, tapi gak pernah doa. Ya sulitlah saudara-saudara, doa dan permohonan. Jadi doa sambil memohon, doa sambil meminta soal keinginan kita boleh. Tapi jangan lupa ditambahi dengan, nah ini dia segelnya adalah ucapan syukur. Karena kalau ada orang berdoa tapi ngomel, ya gak dapat juga. Sudah doa, mohon sama Tuhan gak pernah bersyukur. Begitu dikabulkan juga gak bersyukur. Wah ini ya. Jadi saudara-saudara, ketika keinginan Anda terkabul pada suatu saat nanti, bersyukur. Kalau tidak terkabul gimana? Ya tetap bersyukur, ya tetap doa lagi. Naikkan permohonan kita, ditambah dengan ucapan syukur. Ya luar biasa, saya kepingin Anda semua jadi umat yang suka bersyukur. Sukacita kita tidak hilang oleh karena doa kita gak dijawab. Gak gampang hilang, tapi tetap bersukacita. Orang bersukacita gak gampang khawatir, justru gampang bersyukur. Ya. Oke, berikutnya. Ciri yang ketiga dari orang yang bersukacita dalam Tuhan itu di ayat yang ke-7 dari Filipi pasal 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan, ciri yang ketiga adalah hati dan pikirannya dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Karena sumber sukacitanya itu bukan lagi dari uang. Sumber sukacita anak Tuhan juga bukan kesehatannya sendiri. Sumber sukacitanya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Punya jam-jam doa yang dekat sama Tuhan. Ya. Ada sebuah lukisan karya dari Jack Dawson, saudara-saudara. Judulnya adalah Peace in the Midst of the Storm. Damai sejahtera di kala badai. Mana tuh lukisannya? Coba ditunjukkan. Ini ya. Lukisan ini cukup menarik. Kok judulnya itu adalah Peace in the Midst of the Storm. Nah ini lihat nih. Ini gambaran suasana lagi badai. Batu karang, air terjun mengalir dengan deras airnya. Lalu kemudian ada petir menyambar, ada badai, ombak bergelora, kondisi gak tenang. Kalau Anda perhatikan baik-baik, damai enggak lihat ini?
Damai mananya Pak, ini kok ngeri gini, angker ini. Kita masuk ke sana mungkin keseret sama ombak, sama arus. Kita berdiri di atas tebing, kita kesambar petir, gampang mati. Mana ini kita damai sejahteranya? Kalau Anda perhatikan baik-baik, ada sebuah celah lekukan di batu karang itu, ada seekor burung merpati. Kecil aja, ya kan? Kelihatan ya, saya zoom di situ. Nah, ada burung merpati di celah batu karang itu. Di tengah-tengah situasi kondisi sekitarnya yang begitu menyeramkan, burung merpati ini bisa merasakan teduh, tenang, damai, dan dia menantikan badai itu berlalu. Dia terlindung dari petir, dia tidak terkena ombak, dia juga tidak terkena tiupan angin. Dia tenang, aman, damai di dalam lekukan batu karang itu. Sebab Yesus adalah batu karang yang teguh. Ya. Sukacita di dalam Tuhan digambarkan orang ini memiliki damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran ya seperti ini. Damai sejahtera yang saya dan Anda alami bukan oleh karena situasi di sekitar kita tenang, maka kita damai. Kalau tidak ada perang, oh berarti kita damai. Kalau tidak ada yang bully saya, oh berarti saya damai. Kalau tidak ada yang menyaingi saya, oh berarti saya damai. Kondisinya gak sebaik itu Bapak Ibu Saudara. Anda keluar dari gedung gereja ini, atau bahkan selama Anda masih ada dalam gereja ini, akan banyak serangan dalam hidup Anda. Akan ada petir-petir yang menyambar Anda, entah petir godaan, petir hawa nafsu, petir penghinaan akan menyambar Anda. Akan ada badai dan gelombang keuangan yang akan menghampiri Anda. Akan ada angin keras yang akan menyeret kehidupan Anda, akan melenyapkan kesehatan Anda sehingga membuat Anda mengalami sakit penyakit. Apakah itu damai? Kalau Anda meletakkan rasa damai sejahtera itu pada keadaan, Anda akan kecewa. Tetapi sekalipun di luar diri Anda itu keadaan tidak baik-baik saja, dan Anda bisa bagaikan burung merpati yang sembunyi di dalam celah batu karang itu. Anda bersembunyi di balik batu karang yang teguh Yesus Kristus itu. Kondisi di luarku gak baik-baik saja. Tetapi aku tetap sukacita. Aku tetap damai. Nah, itu artinya Anda memiliki sukacita di dalam Tuhan. Dan berikutnya, bagaimana sih agar pikiran kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah atau dipelihara oleh damai sejahtera Allah? Karena kontrolnya tuh pada pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar untuk memfokuskan pikiran atau mengendalikan pikiran kita. Itu perlu, ya. Contoh, ya, sekarang perhatikan baik-baik. Jangan memikirkan gajah. Nah, oke. Apa yang ada di dalam benak Anda? Ya, yang benar Anda gak mungkin Anda bayangin udang sekarang ya. Pasti Anda semua ketika saya ngomong jangan pikirin gajah, semuanya mikirkan binatang yang besar, telinganya gede, lebar, belalainya panjang kan gitu. Semua diomongin jangan mikirin gajah, malah gajah yang Anda pikirin. Ya. Belajar dari sebuah ilustrasi begini. Seorang pemain ski, saudara-saudara, ketika dia menghadapi hamparan salju di depannya, ya sayangnya di Indonesia ini gak ada ski ya, gak ada olahraga seperti ini. Nah, inilah lintasan yang harus dilewati oleh seorang pemain ski. Ketika dia diwawancara, ditanya, kenapa sih kamu ketika melewati hamparan salju itu kamu gak pernah nabrak pohon? Kamu lurus aja bisa melintasi sampai garis finish. Pemain ski ini cuma ngomong begini, awalnya ketika saya belajar main ski dan mengendalikan, saya berkata kepada pikiran saya, jangan sampai nabrak pohon, jangan sampai nabrak pohon. Ketika dia ngomong jangan sampai nabrak pohon, justru ketika dia mengayuhkan skinya, pohonlah yang dia tabrak. Jangan nabrak pohon, gedebuk, kena pohon. Jangan nabrak pohon, gedebuk, nabrak pohon lagi. Tetapi dia ganti mindsetnya, dia ganti cara berpikirnya. Ikuti lintasan yang ada, ikuti lintasan skinya, ikuti lintasan skinya. Dia perintahkan otaknya ikuti lintasannya. Ketika dia mengikuti lintasan jalur skinya, dia tidak lagi memikirkan pohon. Semenjak saat itulah dia tidak pernah nabrak pohon dan sampailah ke garis finish. Pelajarannya apa Bapak Ibu Saudara? Kendalikan pikiran kita. Kalau kita selalu ngomong, jangan sampai aku ngalami sakit penyakit. Sakit penyakit yang datang. Jangan sampai aku rugi. Rugi malah kita. Aneh ya. Jangan sampai aku jatuh miskin. Kok tiba-tiba uangku habis ya. Sudah mendekati miskin gitu kan. Repot kan saudara.
Karena itu firman Tuhan mengatakan di Filipi 4 ayat 8. Nah ini tolong Anda baca keras-keras saudara-saudara. Inilah yang akan memelihara pikiran kita. Filipi pasal 4 ayat yang 8 sudah dapat, katakan amin semuanya. Ya, baca keras-keras karena tidak ada kata tidak di sini. Ya, jangan pikirkan ini, jangan pikir, enggak ada. Justru pikirkanlah yang ini. Yuk, baca dengan keras, dengan iman supaya membangkitkan damai sejahtera dan sukacita dalam hati Anda ya. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saat Anda memikirkan yang baik-baik aja, yang harmonis aja, yang patut dipuji aja, pikirkan yang penuh dengan kebajikan, pikirkan semua yang manis, semua yang baik itu akan menjadi damai sejahtera yang memelihara kehidupan Anda. Dan Anda akan tetap memiliki sikap iman yang berkemenangan, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, bersukacita dalam Tuhan itu berarti saat kita menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Tetap tunjukkan kebaikan hatimu. Berbuat baik kepada semua orang. Dan saat kita tidak mudah khawatir, tapi gampang bersyukur. Dan saat kita selalu dipenuhi damai sejahtera pikirannya, maka Anda memiliki sukacita dalam Tuhan. Tunjukkanlah sikap iman yang penuh kemenangan. Ya Bapak Ibu Saudara, caranya gimana? Dengan selalu bersukacita dalam Tuhan. Ya.